Apabila Anda ingin berbincang lebih lanjut tentang bagaimana Gratif dapat membantu Anda, silakan hubungi Gratif di info@gratif.com. Baik, ini kita lihat soal berikutnya. Begini, sebuah benda bergerak pada sumbu X dengan fungsi posisi terhadap waktu yang dinyatakan sebagai berikut, yakni X sama dengan T kuadrat minus 7T plus 6. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama, posisi awal, lalu posisi saat detik keempat, lalu kapan dan di mana saat kecepatan atau V sama dengan 0, dan yang terakhir adalah kelajuan rata-rata dari waktu awal T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 4 detik. Nah, sekarang kita bahas pertanyaan yang pertama. Kepada kita diberikan fungsi posisi terhadap waktu, yakni T kuadrat minus 7T plus 6. Nah, sekarang untuk posisi awal, di sini kita tinggal memasukkan nilai waktu T sama dengan 0 ke dalam fungsi posisi tadi, sehingga kita dapati 0 kuadrat dikurangi 7 kali 0 ditambah 6. Jadi posisi awal benda itu ada di titik X sama dengan 6 meter. Nah, demikian juga pada saat detik keempat, di mana kita dapat memasukkan nilainya, yakni 4 kuadrat dikurangi 7 kali 4 ditambah 6. Jadi di sini kita dapati 16 dikurangi 28 ditambah 6. Jadi nilainya sama dengan minus 6 meter. Baik, nah selanjutnya untuk saat, kapan, dan dimana ketika kecepatannya 0, kita tahu dari fungsi posisi ini, yakni 6T kuadrat minus 7T plus 6, kita bisa mendapatkan fungsi kecepatan, dimana dari fungsi posisi ini tinggal kita turunkan sekali terhadap waktu, yang mana kita akan dapati 2 dikali T minus 7. Nah, kalau kita lihat di sini fungsi dari kecepatan terhadap waktu tersebut, maka benda ini memiliki kecepatan mula-mula minus 7, jadi arahnya pertama kali dia ke kiri, lalu dia bergerak diperlambat sampai nilai kecepatannya 0 di suatu tempat. Kemudian setelah waktu di mana kecepatannya 0, benda tersebut akan mulai berbalik arah, bergerak berbalik arah. Nah, perlu kita hati-hati di sini, yakni bahwa pada saat kecepatannya 0, kita bisa menghitung, yakni dengan memasukkan nilai V sama dengan 0, yang mana kita dapati 7 dikali 7 sama dengan 2 kali T. Jadi waktu di mana kecepatan benda tadi 0 adalah 3,5 detik. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai masalah kelajuan rata-rata. Di sini hati-hati, kelajuan rata-rata dari detik 0 sampai dengan detik ke-4. Mengapa? Karena dari 0 sampai dengan detik ke-4, benda tadi sempat melewati sebuah titik di mana dia berhenti, yakni kecepatannya 0. Jadi inilah titik di mana dia berhenti pada detik 3,5, lalu berbalik arah. Nah, jadi ini yang akan kita pikirkan selanjutnya, yakni kelajuan rata-rata. Baik, sekarang kita akan mencari kelajuan rata-rata dari detik 0 sampai dengan detik 4. Nah, kita tahu bahwa kelajuan rata-rata dapat kita definisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh benda dibagi dengan interval waktu, selang waktu. Nah, kita tadi sudah mencari posisi awal benda, yakni pada titik 6 meter, lalu pada detik keempat, yakni minus 6. Nah, sekarang kalau kita gambarkan dalam suatu sumbu X, di sini
kita bisa bayangkan pada sumbu tersebut ada titik 0, lalu titik 1, 2, dan seterusnya. Ini adalah 6, lalu ini adalah minus 6. Jadi mula-mula benda ini dari titik 6 ini bergerak ke kiri, lalu dia, nah pada detik 3,5 tadi kita tahu bahwa dia berhenti. Sekarang yang harus kita pikirkan untuk memperhitungkan jarak adalah kita harus tahu terlebih dahulu tempat di mana dia berhenti, yakni dengan mencari posisi pada saat dia berhenti tadi, yang mana waktu 3,5 detik ini kita masukkan ke dalam fungsi waktunya, yaitu T kuadrat minus 7T plus 6. Nah ini kalau kita masukkan 3,5 kuadrat dikurangi 7 kali 3,5 ditambah 6, kita akan dapati bahwa posisi pada saat berhenti adalah di minus 6,25 meter. Jadi agak sedikit ke kiri. Nah ini minus 6,25. Di sini dia berhenti, lalu berbalik arah. Nah ini adalah titik pada saat detik keempat. Jadi kalau kita gambarkan, keseluruhan geraknya adalah mula-mula ke kiri, lalu berhenti di titik minus 6,25, lalu berbalik arah. Nah sekarang kalau kita lihat jarak yang ditempuhnya adalah pertama dari 6 ke minus 6,25 di sini. Ini yang pertama, jaraknya kita sebut D1, yakni sebesar 12,25. Sekali lagi dari titik 6 hingga ke titik minus 6,25, maka pertama ke kiri sejauh 12,25 meter, lalu masih ada lagi yang sisanya ini sedikit, yakni dari minus 6,25 ke minus 6, jadi sebesar 0,25. Nah dari gerak dia ini kita kemudian dapat melihat bahwa jarak total yang ditempuhnya adalah 12,25 ditambah 0,25. Jadi kita dapati dibagi dengan selang waktu dari 0 sampai dengan 4, jadi 4 detik. Maka jaraknya adalah 12,25 di 0,5 dibagi 4, yang mana kita akan dapatin nilai dari kelajuan rata-rata tersebut nanti adalah sebesar 3,125 meter per detik. Nah sekali lagi hati-hati ketika memperhitungkan kelajuan rata-rata untuk kasus benda yang sempat berhenti pada suatu titik tertentu, karena di sini kita harus tahu betul bagaimana benda tersebut bergerak, yakni dengan mencari terlebih dahulu waktu dan tempat di mana dia berhenti itu tadi.